Apakah asma yang jarang, apakah udah sering nih asmanya? Kalau jarang ya kita lihat, biasanya kita pantau 6-8 pekan oleh trigger atau pemicunya. Nah, gejalanya berupa apa? Bisa batuk, bisa sesak. Kalau anak-anak itu paparan iritan, polu iritan. Iritan itu apa? Bisa paling sering adalah kalau iritan indoor gini, tungau debu rumah. Yang biasanya tungau debu rumah itu adalah nempelnya di lantai, di seperti ini furniture. Pokoknya rumah yang banyak furniture-nya, banyak karpet, banyak yang tempat yang bisa menyimpan kita tinggal duduk di situ, itu bakal banyak tungau debu rumah. Healthy people, kembali lagi bersama kami Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai asma pada anak karena pada 2 Mei yang lalu tepatnya jatuh pada Hari Asma Sedunia, dan seperti yang kita tahu nih healthy people ya, asma itu tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tapi anak-anak pun juga ternyata bisa mengalami asma ya. Jadi bisa dikatakan kalau asma ini tidak pandang bulu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa setelah saya cari-cari di artikel, ternyata asma ini berbeda nih antara kondisinya yang dialami oleh anak-anak dan orang dewasa. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas, kita akan kupas lebih detail lagi bersama Dr. Dimas Dwi Saputro, SPA. Beliau sekarang sudah hadir di samping saya. Halo. Sapa dulu, dokter. Halo semuanya. Ayah Bunda, selamat pagi dimanapun Anda berada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dr. Dimas Adi Saputro ini adalah beliau dokter anak yang tertarik pada bidang paru pada anak ya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai penanganan asma pada anak. Oke, jadi bagi healthy people yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai asma ini, mungkin ada anak-anaknya yang mengalami asma atau mungkin kerabat atau keluarganya, dapat langsung bertanya melalui DM Instagram kami atau dapat juga ditulis di kolom chat di bawah ya, healthy people. Oke, tanpa panjang lebar lagi nih healthy people, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saja dok ya. Tadi yang seperti saya bilang pertama dok, kalau misalnya kondisi asma ini ternyata berbeda ya dok ya antara orang dewasa dan anak-anak, setelah saya cari di beberapa artikel di media sosial. Nah, apakah itu benar atau bagaimana dokter? Baik, ayah bunda semuanya, healthy people, kalau kita lihat saat ini, jadi disampaikan betul ya, kita ini tiap bulan Mei itu adalah hari peringatan asma sedunia. Jadi setiap Mei itu diperingati sebagai hari asma, sebagai sebuah kewaspadaan, karena asma itu sampai sekarang masih menjadi penyakit yang berada di seluruh negara dan seluruh daerah, seluruh iklim, ada semuanya, dan juga semua usia. Nah, yang terjadi masalah adalah tadi disampaikan, kalau dewasa sama anak apakah berbeda? Nah, apakah sama ataukah berbeda? Ternyata asma itu sebenarnya barangnya sama. Kelainannya sama, barangnya sama. Kelainannya sama, yaitu asma itu adalah penyakit yang menyerang pada paru-paru kita, khususnya di saluran napas. Bukan di organ paru tenggi, bukan, tapi di pipa-pipa saluran napas. Jadi pipa-pipa saluran napas itu menjadi menyempit, membengkak, kemudian ada lendirnya, sehingga kesulitan untuk membuang napas, yang akhirnya akan membuat anak sesak, batuk, dan bunyi nik seperti ini. Kayak iya benar-benar. Nah, seperti itu. Kayak ada kucing gitu anaknya. Nah, ini ada basicnya ada penyakit alergi mas sebenarnya. Oh, alergi. Nah, dan informasi penyakit alergi itu nggak bisa sembuh. Dia ada dari bakatnya ada dari lahir, kemudian mengalami, kita sebut namanya proses sensitisasi. Sensitisasi itu artinya ya, yang semula masih nggak apa-apa kena alergen, lama-lama jadi lebay sama alergen, terus jadi responsnya jadi lebay, jadi timbullah respon alergi. Nah, sensitisasi terjadi, kemudian timbullah manifestasi atau wujud dari gejala alergi itu. Jadi macam-macam alergi itu, bisa alergi kulit, bisa alergi saluran napas, bisa alergi pada mata. Okay. Nah, salah satunya pada saluran napas adalah asma ini. Nah, dia nggak bisa hilang seumur hidup. Oh. Tapi terus ada. Nah, selalu ada tuh dok. Selalu ada. Sampai ya? tua pun ada terus. Tapi ada tapinya. Yang namanya alergi pasti muncul kalau ada pencetusnya. Pencetusnya muncul, pasti dia muncul alerginya. Nah, kalau yang pada asma ini pada waktu kecil lagi sensitisasi, kemudian muncul rata-rata di atas, kalau benar-benar rata-rata semua kebanyakan di atas 5 tahun baru muncul, dan nanti
Kalau 5 tahun ini kita nggak ngobati bener, nggak dilihat betul-betul, nggak dikontrol, nggak dicari tahu asmanya siapa pencetusnya, nggak dikontrol frekuensinya, dan berisiko anak jadi sering dirawat, sering istilahnya kalau kegawatannya sering sesak, gawat napas, sering masuk IGD. Justru itu kedepannya akan menjadi berkembang, memperburuk penyakitnya. Jadi di dewasa jadi makin buruk. Makin buruk ya. Ya, kalau dokter anak gagal ngobatin, nanti akan menurunkan kepada dokter paru dewasa penyakit asma yang nggak bisa sembuh. Oh, berarti sebetulnya kalau bisa dibilang asma pada anak ini justru asma ini bisa diobati atau bisa dikendalikan pada saat anak-anak ya dok ya? Ya, jadi namanya kita kendalikan. Kalau kita udah tahu ini ada asma anak ini, asma ini, jangan kita biarkan asma ini jadi makin sering serangannya. Justru poinnya di usia dikontrol. Usia anak kita kontrol betul-betul. Okay. Usia anak kita kontrol. Makanya orang tua sering mengatakan, saya dulu kecil asma. Gitu. Iya, Pas gedenya saya enggak. Gitu. Betul. Itu selain sudah terkontrol waktu kecil, pencetusnya juga udah lain pencetusnya. Pencetusnya udah lain dan mungkin sekarang sudah terkontrol lingkungannya. Karena asma ini kan penyakit genetik base-nya. Tapi dia ada interaksi dengan lingkungan. Sehingga genetik sama lingkungan dia makin muncul. Makin lama sering perparan lingkungannya berubah, maka akan makin memunculkan asma ini gitu. Oke. Jadi ya kalau kita boleh katakan wujudnya sama, gejalanya sama, baik anak maupun dewasa, tapi yang menjadi adalah pencetusnya mungkin sedikit berbeda antara dewasa sama anak-anak. Oke. Nah, kalau anak-anak rata-rata paling sering pencetusnya adalah infeksi virus. Oh, infeksi virus. Pasti bengek anaknya. Kalau dewasa, infeksi virus nggak sampai segitunya bikin asma kambuh. Tapi paling sering adalah stres psikis dan kecapean. Oke, berarti kalau bisa dibilang dok, penyebabnya ini tadi karena sensitasi, kalau pada anak itu lebih karena virus dan bakteri. Bakteri bisa nggak dok? Bisa juga, tapi utamanya virus. Utamanya virus. Ya, kemudian yang kedua adalah paparan udara yang kotor, ya. Misalnya iritan kayak gini. Partikel-partikel gitu ya. Alergen indoor, asap. Asap itu memicu. Nggak boleh berarti ya? Wah, nggak boleh banget. Asap itu nih harus warning banget nih. Iya, semua polutan, iritan yang berwujud polutan udara itu berisiko banget memicu asma, Mas. Ya, kenapa? Karena dia ukurannya partikel kecil. Walaupun tidak ada keturunan gitu loh maksudnya? Bisa jadi ya sekitar kan asma 80% itu karena ada potensi genetik ya. Tapi ada sekitar ya 10% kurang yang memang terpicu oleh karena pemicu dari trigger lingkungan sekitar dia. Oke, bisa timbul ternyata ya. Kayak misalnya contohnya kayak orang yang tinggal di dekat pabrik atau di dekat yang gunung meletus. Iya. Karena itu ada partikel-partikel debu yang sering menginduksi saluran napasnya sehingga lama-lama timbul respons itu. Berikutnya ketika ada debu yang ringan aja maka akan jadi memunculkan gejalanya. Si asma itu timbul ya. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Dimas ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih mengenai ciri-ciri atau gejala pada asma pada anak ini gimana, Dok? Ya, beda nggak ya sama orang dewasa? Ya, kita lanjut ya. Tadi definisi asma itu adalah penyakit kronik pada saluran napas. Oke. Tadi Jurtul juga bilang, sorry, aku potong dok. Pipanya itu di mana dok? Pipa itu kalau kita lihat ada pipa yang saluran napas atas, pipa saluran napas bawah. Nah, saluran napas itu ada, kalau kita sebut ya, ada penghubungnya, ada daerah pertukaran udara. Jadi dua, satu daerah penghubung, satu daerah pertukaran udara. Yang penghubung kita sebut conducting zone, itu pipa-pipa itu. Kalau respiratory zone itu tangkinya, gambar paru itu tangkinya, itu respiratory zone atau pertukaran, itu respiratory zone. Tapi kalau conducting zone itu dari pipa, dari atas, dari hidungnya termasuk nih. Conducting zone ini, pipa-pipa atas, semua dari faring sampai orofaring, nasofaring, orofaring, kemudian pada laring masuk ke dalam trakea, kemudian sampai ke trakea, kemudian bronkus kanan, bronkus kiri, bronkiolus sampai ujung-ujungnya sampai bronkiolus, ya. Bronkiolus, ya itu masuk conducting zone atau pipa. Tapi kalau yang pertukarannya itu mulai dari bronkiolus terminalis. Jadi ada namanya paling ujung, paling kecilnya cabang itu ternyata bisa buat pertukaran. Sama alveolus, itu namanya respiratory zone. Nah, asma itu menyerang yang mana? Asma itu menyerang yang conducting zone, khususnya yang di bawah pita suara. Jadi pita suara di sini, di bawahnya itulah yang sering kita katakan sangat hiperreaktif terhadap alergen sehingga timbul serangan asma. Nah, pipanya sini, kemudian pipa sampai cabang-cabang hingga cabang-cabang yang paling kecil. Nah, definisinya adalah penyakit kronik pada saluran napas yang progresif ya. Kalau misalnya dan munculnya karena dipicu oleh trigger atau pemicunya. Nah, gejalanya berupa apa? Bisa batuk, bisa sesak, bisa mengi, atau dada tertekan. Anaknya lu nggak enak gitu. Jadi batuk, sesak, mengi, dada tertekan, kayak nggak enak gitu, kayak diikat gitu dadanya anaknya. Dan kemudian 3 hal ini akan
muncul secara periodik, ya, episodik artinya berulang-ulang. Kemudian ada variabilitas, artinya ada perbedaan siang dan malam karena gejala ini biasanya munculnya pada malam hari. Kemudian ada pemicunya tadi, dan seringkali ada kaitannya sama alergi, riwayat alergi sebelumnya. Kita sebutnya atopi, riwayat atopi. Riwayat atopi. Dan satu lagi, dia biasanya membaik dengan diberikan obat-obat untuk pereda. Jadi kayak obat-obat yang silent nebu-nebu itu dia responnya bagus banget. Jadi ada batuk, sesak, mengi, dada tertekan yang kronik progresif, ya, karena ada pemicu, bisa muncul karena ada pemicu dan bisa berulang-ulang, ya, bisa ada perbedaan, biasanya gejala pada malam hari, kemudian ada riwayat atopi, ya, dan satu lagi kalau dikasih obat asma dia membaik. Seperti itu yang kita sebut sebagai asma seperti itu. Itu gejalanya ya. Iya. Tapi kalau serangan asma itu beda lagi. Serangan asma adalah gejala yang 4 tadi ini meningkat progresif cepat. Nah, itu namanya serangan asma. Oke. Jadi frekuensinya bertambah. Jadi batuk, sesak, mengi, dada tertekan, nggak enak. Batuknya makin sering, makin jadi-jadi. Cuma batuk sekali, belum tentu asma juga. Tapi kalau batuk itu terus-terusan ada sampai ganggu anaknya, tidur jadi kebangun-bangun, jadi sampai payah banget. Ini udah serangan ini. Udah serangan ya? Batuk aja begitu makin jadi. Sesak kalau makin anak sampai bisa duduk. Yang tadinya bisa lari-larian tiba-tiba diem-diem aja. Terus kemudian yang tadinya bisa ngomong cerita cerewet, aku mau, tiba-tiba cuma ngomong, mama, aku mau ini. Gitu. Iya, benar-benar. Itu sesak anaknya. Kemudian dada, batuk, sesak, mengi. Nah, mengi biasanya kalau ini napasnya begini. Iya, kayak suara anak kucing gitu, siulan gitu ya, Dok ya? Karena kan sempit, saluran nafas sempit. Okay. Jadi udara bisa masuk, karena peradangan, dia nggak bisa keluar. Keluarnya dikit ya, Dok ya? Tekanan paru kita nggak cukup kuat untuk ngeluarin udara itu, karena sempit banget. Jadi yang tekanan paru kita biasanya bisa untuk ngeluarin, tapi dia karena sempit jadi payah. Perlu usaha keras. Kayak trompet gitu ya, kan ada ujungnya dikecilin, jadi suaranya makin nyaring gitu, Dok ya? Betul. Gitu juga dengan saluran pipa tadi itu. Iya, pipa. Jadi kalau kita kayak belajar SMA dulu, ada prinsip hukum fisika Bernoulli. Jadi kalau kita ada fluida masuk lewat dalam diameter yang kecil, maka dia akan tekanannya makin tinggi. Karena untuk mengatasi namanya isovolumetrik, jadi berusaha mengisi volumenya itu. Jadi cepat tekanannya. Makanya ya kalau tekanan cepat pasti butuh kekuatan dong. Makanya anak bisa sampai malah begini. capek sendiri anaknya, Dok ya? Betul, lama-lama capek. Yang bahaya kalau udah capek itu. Kalau udah capek itu berbahaya karena artinya kalau udah kelihatan capek banget, itu artinya sudah masuk fase lebih advance lagi, di mana itu sudah mulai terjadi gangguan kimiawi atau gangguan struktur gas darahnya udah mulai kacau dia. Udah kacau, biasanya oksigennya sudah mulai kurang. Karbondioksidnya udah mulai meningkat tinggi. Makanya bisa pingsan seperti itu atau? Bisa pingsan dan bisa turun sadarannya. Anaknya cuma bisa gini doang gitu. Iya. Itu sudah berat kalau itu jangan sampai terjadi. Itu namanya bisa terjadi asidosis respiratorik. Kalau makin lama kita biarkan nanti terjadi penumpukan asam laktat jadi asidosis metabolik. Udah susah lagi ngobatin asma. Jadi trik pertama kali adalah mengenali asma itu serangan tadi itu meningkat progresif. Oke, berarti artinya serangan jangan sampai kita biarkan makin lanjut gitu. Oke, mungkin dari gejala dulu kalau gejalanya sudah muncul langsung cepat-cepat bawa ke dokter supaya ditangani lebih lanjut. Betul, ya, Dok ya. Betul. Dan kalau misalnya sudah timbul gejala ternyata nih healthy people, ya wes berarti jangan tunggu lagi. IGD. Langsung ke IGD aja ya. IGD. Nanti IGD akan memberikan treatment yang sesuai. Ya seperti nggak usah nunggu ke dokter anak dulu nih. Waduh, kalau misalnya sudah muncul serangan asma udah langsung ke IGD aja ya. Setuju. Oke. Oke, dokter, tadi dokter juga bilang ada, saya mengutip, ada kondisi yang parah. Nah, itu berarti ada kondisi asma ringan, ada kondisi asma berat. Nah, itu gimana, dokter? Ya, baik. Kalau kita mengatakan asma itu kita bisa lihat dari satu, saat akut. Saat akut itu artinya saat serangan. Yes. Saat serangan. Atau kedua, saat tidak dalam serangan. Jadi, gini, asma itu rata-rata ketawanya pada saat ketika anak sudah mulai serangan. Karena orang tua sebelumnya nggak ngeh. Ini kenapa anaknya nggak ngeh? Kecuali kalau udah ada sebelum riwayatnya kakaknya asma, dia pasti ngeh. Anak-anak yang berikutnya pasti ngeh. Udah siap-siap. Siap. Tapi kalau dia belum ada informasi, belum ada pengalaman ada asma, maka yang pertama adalah saat serangan. Nah, saat serangan itu artinya apa? Saat akut. Nah, akut itu artinya baru-baru ini kejadian. Ini saya perlu garis bawahi.
kita sering kali dengar salah kaprah mengatakan akut ya. Akut itu bukan parah, itu bukan. Akut itu kejadiannya awal-awal ini, dekat-dekat ini. Ya kayak kemarin Bapak Presiden baru jalan ke Lampung, nah jalannya nggak jelas. Nah, itu namanya akut, fase akut. Fase akut. Tapi kalau kronik itu kayak Bapak yang tembak-tembakan dulu itu, nggak kelar sidangnya itu namanya kronik itu. Itu kronik ya. Itu kronik, jadi lama-lama dulu. Nah, ini akut. Akut itu tadi kejadiannya baru-baru ini, pekan yang sama. Nah, yang kita lihat itu adalah ketika akut ini ada 3 hal kita lihat serangan. Apakah dia serangan ringan, sedang? Kedua, serangan berat. Ketiga, serangan dengan ancaman henti napas. Oh, jadi ada 3 dok ya? Ya, kalau saat akut 3 itu. Ringan, sedang, berat, ancaman henti napas. Bedanya gimana? Bedanya kondisi anaknya. Kalau ringan sedang mungkin hanya sekedar anaknya mungkin masih agak cepat napasnya. Ngomong masih bisa. Tapi dia masih mulai kurang dikit aktivitasnya. Ngomong masih panjang lah. Mama, aku mau makan telur gitu. Masih bisa ngomong. Mama, aku mau makan mau minum susu gitu. Itu ringan sedang ya, tapi ya, udah mulai kelihatan meningkat, gejalanya batuknya mulai jadi. Kemudian dia bilang, "Ama, dadaku nggak enak." Udah mulai ngomong seperti itu. Atau kadang-kadang ada suara menginya juga gitu, menginya juga. Tapi anaknya masih fine-fine aja. Biasanya kalau ke IGD tuh napasnya masih nggak begitu cepet ya, nggak begitu cepet. Dan saturasi masih normal, saturasinya masih di atas 94 lah anaknya, udah masih fine. Nah, kalau ringan sedang seperti itu. Kalau yang sudah berat itu biasanya sudah hanya bisa bicara kata dia. Udah, mama, aku mau. Ini yang capek gitu. Tadi ya? Ya, capek dan mukanya sudah mulai ngantuk. Anaknya udah mulai banyak duduk, punya duduk diem aja gitu. Nah, udah mulai banyak diem aja. Tapi masih sadar, masih ngeliatin kita. Keringetan nggak dok? Keringetan juga merah atau biru gitu mukanya? Nah, belum biru. Oh, belum biru. Satu lagi, tes berikutnya baru kelihatan biru. Ini belum biru, tapi sudah mulai kelihatan saturasi turun itu. Benar-benar saturasi turun, itu yang berat. Kalau yang berat kita biarin terus, lama-lama jadi ancaman henti napas. Artinya itu sudah biru tadi. Kadang sampai biru lidah, bukan bibirnya, tapi lidahnya biru. Kadang wajah juga sampai biru. Kadang sampai napas pun juga. Kadang kalau tadi berat makin cepat napasnya, tapi kalau henti napasnya udah lemah dia, udah malah gini, udah nggak bisa, kayak lemah banget gitu. Nah, satu lagi dia udah nggak sadar kadang-kala. Ini harus masuk ICU kalau yang ancaman henti napas. Ya, Indonesia jarang nggak kalau yang henti napas, kebanyakan di ringan sedang. Henti napas yang gagal, yang ancaman henti napas itu ada, kecuali kalau asmanya udah kronik banget, nggak terkontrol, pasti bisa muncul. Tapi di luar negeri itu banyak kan asma itu bisa membunuh orang. Apa tuh? Karena udara atau iklim atau gimana tuh? Mungkin karena mereka terbiasa menggunakan pereda, obat asma itu ada meredakan. Jadi sepertinya obat pereda itu sering dipakai sehari lebih dari 3 kali, lama-lama jadi sudah baal. Oh, justru itu nggak boleh sering-sering loh? Ya, atau hanya pada kondisi tertentu aja? Ya, nanti kita kalau ini sekali gejala dari ringan, nanti obatnya belakangan nanti. Biar nyambung. Jadi ada asma ringan, ringan sedang, berat, ancaman henti napas. Nah, makin tinggi ke sana, makin butuh perawatan segera. Kalau ke IGD biasanya ya kalau kita begitu lihat masih ringan sedang, mungkin biasa jadi nggak perlu dinebu, bisa jadi. Dinebu di uap itu bisa jadi nggak perlu. Mungkin kursi obat minum aja udah bisa. Tapi ada juga yang ringan yang ke arah sedang, itu kadang sampai perlu dinebu. Nebulisasi namanya. Orang sering bilang dinebu gitu. Betul. Nebulisasi, diuap. Nah, itu untuk membuka tadi jalan napas yang sempit tadi membuka dengan cepat. Nah, makanya perlu dinebu itu. Nah, kalau kita biarkan terus udah diobatin sembuh, ya udah, artinya udah stop gejala-gejalanya ringan sedang itu tadi. Nggak sampai ke berat. Karena kalau berat itu udah pasti dirawat, Mas. Gejala asma yang berat, apalagi yang ancaman henti napas sudah rawat. Kalau henti napas sampai ke ICU, tapi kalau berat hanya ruang biasa mungkin. Nah, itu kalau yang serangan ya. Tapi kalau yang asma serangan udah kita atasi, kita bisa melihat namanya derajat kekerapan asmanya setelah itu. Jadi kalau sudah tidak ada fase akut, kita bisa lihat ini asmanya asma apa nih tipenya nih. Jadi kalau pasien anak datang ke IGD ini asma nih. Ini asma, udah kita atasi kegawatannya, stabil pulang. Nah, ini bukan selesai di situ aja sebenarnya, healthy people. Bukan selesai, tapi kita harus pantau ini. Ini asmanya model apa nih? Apakah asma yang sering atau asma yang sudah jarang? Apakah asma yang jarang? Apakah udah sering nih asmanya? Kalau jarang ya kita lihat, biasanya kita pantau 6-8 pekan. Jadi ketika habis serangan, fine-fine aja, sepekan kontrol, habis itu kita lihat 6-8 pekan ini ada gejala apa tidak nih. Karena untuk melihat ini model apa asmanya nih, kan kemarin udah serangan nih. Ini apa nih model asmanya? Ada observasi dulu ya? Betul. Di 6-8 pekan itu kita harus tegak. Ini diagnosisnya apakah ini asma yang jarang atau asma yang sering. Kalau jarang kita sebut intermittent, kalau sering kita sebut namanya persisten.
Jadi persisten itu nanti ada klasifikasi lagi. Jadi kalau di Amerika di dunia itu ada namanya panduan Gina khusus asma, kayak primbonnya setiap tahun itu diupdate. Dan terbitnya setiap dekat-dekat bulan April Mei gini, dia akan muncul setiap tahunnya. Update asma itu mengatakan di sana bahwa asma itu ada 5 level. Oh, ada 5. Level 1 atau itu disebutnya step 1. Step 2, step 3, step 4, step 5, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Bedanya apa tuh, Dok? Nah, kalau step 1 itu yang asma jarang tadi itu. Yang intermittent itu ya? Intermittent itu. Okay. Itu step 1. Asmanya jarang, artinya apa? Dari 6 sampai 8 pekan itu udah nggak ada gejala lagi dia. Oke. Tapi bisa ada kemungkinan akan timbul lagi? Nah, kalau udah timbul naik bisa level 2 atau nanti level 3, level 4, dan seterusnya tergantung kekerapannya. Kalau yang jarang itu dalam setahun mungkin kejadiannya setiap serangannya itu nggak sampai tadi 6 pekan sekali serangan, pokoknya lebih dari 6 pekan sekali ada serangan. Artinya kalau 6 pekan sekali berarti 2 bulan lah kita lihat. 2 bulan berarti artinya nggak sampai lebih dari 6 kali serangannya. Tapi kalau sudah sampai serangan terus ya, tiap 6 sampai 6 kali serangan, itu sudah masuk naik level yang tadi level 2, step 2 atau disebut persisten. Nah, bedanya kalau persisten itu gejalanya dia ada setiap bulannya. Setiap bulannya ada. Tadi kan ada jadwalnya ya? Ya, setiap bulannya ada gejala ya, cirinya di nebu cirinya atau dibawa ke IGD atau dibawa ke dokter karena batuk-batuk bengek. Nah, Terus setiap bulannya itu udah masuk asma level 2. Terus kalau level 3 gimana? Level 3 itu sudah masuk pada tiap pekan. Setiap pekan sekali ada serangannya. Sudah pasti ada. Nah, udah ada serangannya, pasti ada serangannya tiap pekan. Nah, kalau yang asma yang level 4 gimana? Level setiap hari. Kalau yang level 3 tadi kadang setiap hari ada, tapi sebulan ini misalnya pekan 1, pekan 2, pekan 3 serangan terus nanti pekan berikutnya kadang tidak. Pekan 1, pekan 2 serangan, nanti pekan 3, 4 enggak. Itu level 3. Kalau level 4 itu setiap hari serangan, enggak kelar-kelar. Waduh, berarti harus diinhalasi sama dipakai ini dong, Dok? Betul, ya. Makin parah dong. Makin parah. Makin parah, betul. Terus gimana ya, Dok? Nah, mungkin bisa lanjut dulu, Dok. Ya, jadi kita bisa apa nih, begitu tahu anak masih level 1 atau step 1 atau masih intermittent, kita harus cegah, jangan sampai makin sering ini asma. Kita harus kita cegah. Cegahnya gimana? Kita lihat, ini anak apa sih pemicunya, kenapa sampai serangan asma gitu. Oh, bisa dicek tuh, Dok? Bisa. Gimana tuh, Dok? Ditanya. Jadi kita lihat pemicu asma itu kan tadi kita katakan. Asma itu kan basicnya adalah penyakit alergi. Alergi itu timbul kalau ada pencetusnya. Pencetusnya berarti yang harus dijauhi pencetusnya ini? Ya, pencetusnya. Avoidance, kalau guru saya mengatakan avoidance 3 kali. Sama kayak kita hadis Rasulullah mengatakan ibumu ya. Diingat ya. Itu avoidance 3 kali. Kita harus hilangkan itu. Jadi nggak cuma hanya, ya mungkin yang paling sering adalah satu, kalau anak-anak itu paparan iritan. Iritan itu apa? Bisa paling sering adalah kalau iritan indoor gini, tungau debu rumah. Yang biasanya tungau debu rumah itu adalah nempelnya di lantai, di seperti ini furniture. Pokoknya rumah yang banyak furniture-nya, banyak karpet, banyak yang tempat yang bisa menyimpan kita tinggal duduk di situ, itu bakal banyak tungau debu rumah. Waduh, agak repot ya, Dok. Gimana tuh, Dok, kalau intinya? Iya, makanya sekarang orang bikin rumah minimalis. Itu selalu saya juga caranya, ada karpet, ruangannya bersih, barang sedikit banget. Itu salah satu metode juga untuk mengurangi kumpulan tungau debu rumah itu. Mungkin menjauhi yang bulu-bulu juga, Dok? Betul banget. Karena yang bulu-bulu itu pasti nyimpan partikel-partikel, dan partikel tadi kalau ukurannya kecil banget, kan sering dengar ya, kalau dulu pas Jakarta polusinya ada ppm 2,5, itu artinya 2,5 mikron ukuran partikelnya. Itu bisa langsung masuk sampai ke ujung paru kita. Walah. Jadi memicu langsung. Dan itulah yang terjadi pada kalau polutan. Polutan lain adalah polutan indoor tadi, seperti itu. Yang kedua, polutan indoor yang nggak kita sadari juga, kita lagi masak, asapnya langsung masuk sehingga terhirup oleh anak kita. Atau kita yang suka bakar-bakaran ya, kemarin pandemi mungkin beli panci bakar-bakaran, bagi daging-dagingan itu, asapnya ke anak kita, bisa terpicu, bisa. Atau yang paling sering adalah rokok ini. Aduh. Polutan rokok ini yang paling sering membuat anak jadi makin memanjang batuknya. Udah anaknya sering batuk pilek karena ketularan di sekolah, bakal nggak kelar-kelar ini. Karena kenapa? Ada asap rokok yang terhirup oleh anak itu sehingga tercetus lagi. Ya, kalau anaknya tidak ada alergi, paparan asap rokok akan asap rokok akan masuk, partikelnya makan berhenti di situ saja peradangannya. Tapi kalau anak itu alergi, seperti asma ini, asap rokok masuk, kemudian tubuh akan memproses sebagai suatu alergen karena tubuh anak alergi itu responsnya lebay untuk sesuatu hal seperti itu.
Yang biasanya cuma tubuh kita yang anak alergi biasa aja lah loh. Tapi begitu dia alergi, dia lebay, langsung jadi menyempit saluran napasnya, keluar lendirnya, akibatnya bengek. Mungkin salah satu respon tubuh juga kali dok, supaya enggak. Betul, emang itu respon alami tubuh kita Oke. begitu. Tapi ada kalanya respon tubuh kita itu kalau ada infeksi, ada yang proses ke arah infeksi, ada proses ke alergen. Ini ada kaitannya sama sel T. Sel T nanti T helper 1, T helper 2 nanti Waduh, itu berat ada kaitan kayaknya. sana juga. Pusing Cuman gitu. cuman saya batasi saja ini. Iya. Masalahnya kalau sering terpapar tadi, maka yang tercetus adalah proses reaksi untuk alergi itu tadi. Oke. Maka lama-lama namanya sensitisasi. Lama-lama kan yang tadinya nggak apa-apa, begitu kena dikit langsung jadi muncul. Nah, itu. Itulah makanya kadang-kadang ketika datang ke poli itu anak batuk pilek sering, ya udah sembuh dia sebenarnya. Tapi karena ada asap rokok di rumahnya, itu batuknya jadi memanjang, nggak kelar-kelar. Oke. Yang biasanya cuma 7 hari, 5 hari sudah selesai. Itu sampai 2 pekan, sampai 14 hari. Oke. Ya karena ibaratnya, ini ada kebakaran, Mm-mm. kita ada yang mau nyemprot pakai air ya, mau ada kebakaran. Iya. Ada nyiram bensin. Waduh. Mati nggak? Enggak dong. Sama, batuknya Makin parah gitu juga. Makin parah. Begitu yang terjadi. Iya, betul. Nah, tadi itu ada polutan. Nah, polutan juga bulu-bulu nih, bulu-bulu dari kucing, dari anjing. Terus banyak kan di antara kita yang penyayang kucing nih, penyayang kucing ya suka banyak lus-lus. Cuci tangan habis itu. Kalau enggak masuk sini, masuk lagi ntar. Pegang nggak apa-apa, harus cuci tangan tapi setelah Cuci itu. tangan. Dan jangan dibawa ke kamar tidur itu Oke. kucing, itu anjing jangan dibawa ke kamar tidur. Itu bisa memicu soalnya. Di luar mungkin atau Nah, di pindah. posisi tertentu. Kalau ya? bisa lantai yang berbeda atau kalau Oke. perlu halaman depan rumah. Halaman depan. Outdoor, jangan bawa indoor tuh binatang-binatang. Kalau kita di apartemen, ya mungkin kalau lantai atas bagus karena buka jendela, keluar udara. Tapi kalau kita di tempat lantai 1 basement, apalagi di basement, Wah, kayaknya nggak malah petaka itu. bener. Oke, dokter. Tapi ini tadi kan sudah tahu gejalanya. Nah, berarti apa nih yang harus dilakukan orang tua itu apa, dok? Ya, yang pertama adalah ketika sudah ada serangan asma, orang tua itu kan kita jelaskan, ayah, bunda, ini anaknya ada asma. Ya. Asma itu penyakitnya begini. Jadi, asma itu penyakit yang nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Kontrolnya dengan lihat pencetusnya. Paling sering pencetusnya tadi, infeksi virus, polutan indoor, atau alergen, atau kayak serbuk-serbuk tanaman, atau kayak polusi udara juga bisa. Jadi, itu membuat anak menjadi tercetus asmanya. Nah, atau misalnya kalau anak udah agak gedean dikit, psikis tuh biasanya, psikis, kecapean, stres. Psikis juga ternyata Iya, bisa ya? bisa. Jadi muncul serangan kalau ada anak remaja biasanya udah muncul. Nah, itu nggak bisa sembuh kalau ada pencetusnya maka akan muncul. Nah, yang dilakukan pertama kali ayah bunda kalau ketemu anak yang begini adalah kita kasih tahu, ini kondisi gawat, ini kondisi tidak. Nah, saat kondisi gawat obatnya ini. Oke. Saat kondisi tidak gawat nanti kita kontrol lagi. Nah, kalau makin sering obatnya ini. Nah, Oke. jadi nanti nyambung ke obat ya, nanti pertanyaan mungkin. Siap. Jadi kita kasih tahu. Nah, kalau misalnya ada kegawatan, segera bawa ke IGD. Nah, kalau misalnya di rumah dulu diatasi boleh nggak? Boleh diatasi dulu. Misalnya sudah punya alat inhalasi di rumah. Sekali, 2 kali nggak bagus, baru ke IGD langsung boleh. Oh, berarti Seperti yang itu. sudah memiliki riwayat ini harus bisa dikatakan wajib memiliki alat inhalasi, dok, atau gimana? Bisa ya, bisa tidak sebenarnya. Oke. Ya tergantung cara kalau kita kadang beberapa tergantung enak kenapa sampai muncul terus kan tadi kita lihat. Kenapa sih kok sampai serangan mulu gitu? Bisa jadi ini anak sebenarnya nggak apa-apa, sekolah nggak ketularan. Tapi di rumah ada asap rokok tadi, di rumah ada anjing tadi, ada kucing Iya, tadi. benar-benar. Itu harus dihindari ya, berarti ya. Nggak ada gunanya beli tadi alat inhalasi mahal-mahal kalau di rumah masih ada pencetusnya. Masih ada. Seandainya nih, dok, kalau misalnya rokoknya di luar, Hmm. itu masih bisa putusin nggak? Good question ini, pertanyaan bagus ini. Kalau ngerokok di luar gimana? Nah, rokok itu paparannya kita nilai ada 3. Ada first hand smoker atau perokok tangan pertama, ada second hand smoker atau perokok tangan kedua, ada third hand smoker, perokok tangan ketiga. Bedanya apa nih? Perokok tangan pertama dia ngerokok, asapnya ke dia sendiri, kena dia. Oke. Second hand smoker, saya ngerokok, kena ke Mas Teguh. Oke. Second hand smoker dalam satu ruangan. Third hand smoker, saya ngerokoknya di rumah saya. Saya ketemu Mas Teguh. Saya misalnya kemarin nginep sama Mas Teguh gitu. Iya. Mas Teguh kena karena asap rokok itu nempel di badan saya. Nempel di rambut saya, Nggak nempel hilang di ya? nggak hilang. Bahkan penelitian sampai 3 bulan nggak hilang tuh partikel-partikelnya. Waduh, bahaya ini. Ya? Dan satu lagi, kadang kan suka lihat tuh di mobil. Ah, sering dong lihat mobil, di mobil ngerokok gitu. Iya, iya. Emang keren sih kelihatannya sih, buka jendela gini. Waduh. Tapi itu malah petaka buat anak kecil. Oh iya, iya. Asapnya tuh nempel semua di kursi, apalagi kalau kursinya bukan yang kulit ya. Kulit pun bisa nempel juga. Bahkan di plastik, di semua tempat, di karpet, bahkan muncul semua nempel. Bahkan nggak hanya rokok konvensional, tapi juga rokok elektrik, itu lebih bahaya lagi. Oke, dokter, ini kita berlari ke pertanyaan Healthy People dulu nih yang bertanya di chat. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, bagaimana efek air purifier untuk ruangan? Apakah bisa mempengaruhi
asma ini atau memperparah atau memperbagus nih dok? Wah, bagus nih, Kondisi. Rem. Bagus pertanyaannya ya. Seperti ini sering kali orang suka membeli. Sekarang jadi apalagi pandemi ini ya. Iya. Jadi marketing air purifier itu jadi makin meningkat pesat tuh. Nah, itu gimana? Nah, sebenarnya air purifier ini bisa kita kerjakan, boleh kita kerjakan tergantung pencetus asmanya itu. Oke. Jadi gini, kayak misalnya nih, kalau kan tadi saya bilang ya, ada polutan indoor, ada polutan, ada alergen indoor. Kalau alergen indoor itu apa? Itu tungau debu rumah itu. Iya, yang tadi. Tungau debu rumah itu dia tungau hidupnya di dekat tempat kita banyak duduk begini karena dia makanannya adalah serpihan-serpihan kulit kita. Oke. Jadi dia makan tempat kita tidur, tempat kita duduk, lagi nonton film streamingan, nah itu sering duduk di situ, itu kutunya numpuk di situ semua, tungaunya. Dan tungau ini hidup pada suasana yang lembab. Jadi semakin lembab rumah kita, semakin ini. Air purifier itu nggak akan berguna kalau misalnya, dan dia cenderung mengendap ya ke lantai ya. Oke. Di lantai ya. Air purifier itu nggak berguna untuk yang model ini, nggak kurang berguna dia. Karena kenapa? Tungaunya nempel semua di lantai. Kalau ngatasin tungau, kita harus lap, pakai lap basah. Oke. Jangan kemoceng. Karena mindahin doang. Nanti tungaunya kita gini-giniin, naik jadi airborne dia. Iya, malah mencar gitu. Kalau airborne, ya kita hirup saat bisa. Jadi kalau jadi airborne, bolehlah air purifier pasti kesedot ya. Oke. Tapi kalau sejatinya tungau itu akan mengendap lagi dengan waktu cepat. 15 menit udah turun ke bawah. Karena dia ada masanya bisa dibilang Ya, Dok, ada berat masanya, ya. berat. Dan tungau ini punya kotoran ya. Kotoran Oke. itu ada toksinnya, ada partikel-partikel alergen dari tubuh tungau itu. Sehingga kalau kehidup kita pasti anak asma pasti muncul. Nah, beda halnya kalau paparannya polusi. Misalnya kita rumah di pinggir jalan, atau rumah kita sebelahnya orang restoran bakar-bakaran. Nah, itu kan udara. Air purifier bermanfaat. Oke. Karena buat mempurifikasi udara yang masuk ke dalam ruangan kita. Karena kan udara di atas. Kalau tungau tadi di bawah. Jadi air purifier bermanfaat tergantung lokasi pencetus asma pada anak kita. Iya. Gitu. Oke, baik dokter kalau begitu. Tapi ini kita ada satu pertanyaan lagi dok Ya, dari Healthy People. boleh. Dokter, saya jika sedang batuk pilek, lama sekali nih sembuhnya. Jika keluar malam naik motor akan batuk terus-terusan dan sampai batuk menggonggong. Ya, menggonggong dan dada sesak. Saya rencananya mau periksa apakah saya asma dan apa nama pemeriksaannya itu bagaimana dok? Wah, ini pertanyaan bagus banget ini ya. Jadi kebetulan kalau dokter anak itu ngobatin anak di atas 12 tahun tuh sama kayak ngobatin asma anak di atas 12 tahun itu sama kayak orang dewasa. Iya. Ini mungkin kalau dewasa mirip-mirip begini kondisinya. Iya. Jadi kita lihat begini. Kita lihat kalau batuk lama seperti ini kita harus cari tahu dulu sebabnya kira-kira apa. Tentu akan ditanya-tanya sama dokter ya. Nah, akan pasti dipastikan akan ya dulu. Kalau sering batuk-batuk begini, yang paling mudah adalah kita cek ronsen. Ronsen itu untuk melihat apakah ada infeksi apa tidak. Nah, kalau misalnya batuk-batuk lama sembuhnya, bisa jadi kita mikirkan diagnosis banding. Kemungkinan lain kalau orang sering batuk-batuk, itu biasanya TBC, yang bulan lalu kita bahas, ya, betul. tuberkulosis. Kalau ronsennya aman, ya sudah, artinya kita harus periksa, ini tentu selain ronsen juga kita periksa dahaknya ya, dahaknya kita periksa juga. Tapi kalau itu aman semua, clear semua, kita harus periksa namanya uji fungsi paru. Oke, itu gimana tuh dok? Uji fungsi paru itu namanya suatu alat yang akan kita tiup. Oke. Kita tiup pakai, nanti hidungnya dijepit, tiup gitu. Jadi dia akan meniupkan, alat ini akan merekam kecepatan aliran udara ekspirasi kita. Oke, langsung ketahuan. Secara maksimal. Nah, langsung ketahuan. Nanti ketahuan kapasitas maksimal paru kita ketahuan. Ketahuan juga kecepatan udara ekspirasi kita, kecepatan aliran udara kita. Oke. Kan namanya asma itu adalah perlambatan aliran udara ekspirasi. Kita sebutnya FEV 1. Jadi itu melambat. Force expiratory volume itu melambat. Jadi kalau ada perlambatan ketahuan. Jadi spirometri itu alat untuk mengetahui ini sampai batuk-batuk kenapa? Apakah masalahnya di tangkinya? Apakah masalahnya di pipanya? Oke. Kalau asma kan pipa. Begitu kita ketahuan pipa, artinya kan ketahuan kebaca di alat, bukan kapasitas vitalnya yang berubah, tapi adalah kecepatannya. Kecepatannya turun. Nah, kecepatan turun, ketahuan ini ada masalah di pipa. Pipanya. Ya. Kalau pipanya ada masalah, paling sering batuk begini, asma. Tinggal kita eksplorasi lagi. Oke. Ada keluarga yang asma apa tidak, waktu kecil merah-merah pipinya, orang bilang kecipratan ASI dulu, orang lagi kulit, ruam-ruam. Ada yang sering bersin, gatal hidung pagi, ada enggak. Itu juga ngaruh ke ini juga. Kemungkinan mengarahkan ke arah asma juga. Oke. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah asma ini ada pantangannya nggak sih dok? Kalau misalnya mau pantangan makanan atau aktivitas lainnya? Pantangan asma ya.
Oke, jadi asma itu tadi kita boleh katakan pencetusnya utama adalah ada hubungannya dengan alergi. Yang pertama, alergi itu adalah kita harus tahu ada alergi apa tidak. Nah, kalau dia ternyata alergi makanan, itu bisa menjadi pencetus anak itu untuk muncul asmanya. Lah taunya gimana alergi makanan? Kadang suka tuh ya, kita dikasih tahu, Bu anaknya alergi ini gitu. Alergi itulah setiap kita makan sesuatu, anak itu nggak ada setengah jam pasti muncul bentol-bentol di wajahnya, seluruh tubuh bentol-bentol. Kadang bibirnya sampai jeding, kadang sampai tebal bibirnya, kemudian matanya bengkak. Atau yang kulitnya juga biduran. Atau yang paling parah sampai suaranya serak. Suaranya serak sampai sesek, ada yang paling berat adalah sesek itu. Nah, itu kalau sampai terjadi, itu artinya anak itu alergi terhadap makanan itu. Ya, jadi alergi makanan. Umumnya alergi makanan ini bisa muncul di atas tahun biasanya. Kalau kita lihat menetap di atas tahun, mulai muncul setahunan, nanti menetap di atas tahun biasanya alergi makanan ini. Nah, ini kita harus lihat kalau sampai ada alergi itu akan jadi pencetusnya. Jadi ya pantangannya apa? Ya alergi itu yang kita pantang, bukan makanan yang lain-lain ya. Ya memang sih suka dikatakan ini apa namanya es krim, susu atau coklat gitu. Atau ada kacang, memang beberapa ada yang pencetusnya adalah makanan-makanan tersebut, terutama kacang, kedelai, atau susu juga. Tapi kalau sudah kita buktikan pakai tes alergi, ternyata tidak ada masalah, atau selama minum makanan itu tidak ada masalah, ya dia memang tidak ada alergi di makanan itu, jadi nggak perlu dipantang sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau es krim yang terlalu dingin, yang dingin banget, itu akan mencetuskan memang asmanya. Tapi nggak semua. Karena dinginnya atau karena apanya, Dok? Sebenarnya satu, bisa karena dinginnya. Oke. Yang kedua karena komponen-komponen di dalam membuat es krim tersebut. Karena ada es krim yang merek tertentu nggak bikin anak alergi, ada bisa. Karena ada kok es krim ada bahan-bahannya. Oke. Bisa jadi bahan alaminya nggak apa-apa, tapi bahan yang tambahan-tambahan tadi, rasa tadi itu menjadi membuat anak jadi alergen terhadap itu sehingga muncul atau sensitif terhadap bahan-bahan itu sehingga muncul gejalanya. Karena peradangan juga nggak, Dok? Bisa? Sama, basicnya asma kan peradangan. Oh, peradangan. Jadi kita perlu sampaikan kalau orang bilang, nih anaknya radang nih karena es. Sebenarnya nggak juga. Radang pada tenggorokan pada anak sering batuk pilek itu bukan karena es. Bukan karena es krim. Bukan karena gorengan, apalagi rambutan. Tapi karena ketularan virus dari orang di sekitarnya. Oke. Ya, itu kalau misalnya karena anak sakit batuk pilek gara-gara minum es, itu pabrik yang nggak akan ada di mana-mana. Bener. Nggak akan buka cabang di mana lah, udah viral ditutup dia. Iya. Kalau misalnya orang makan snack jadi muncul, itu pabrik yang nggak akan muncul lagi. Nggak akan ada lagi pabriknya gitu, karena udah tutup pasti. Dari saya zaman kecil ada terus tuh. Nanti disensor aja itu ya. Aduh. Iya, benar. Oke, dokter, ini ada satu lagi pertanyaan dari Healthy People. Dok, kalau anak bronkitis, jika batuk boleh nggak langsung dinebul? Dan harapannya agar nggak sampai asmanya kambuh lagi nih, Dok. Baik. Bisa nggak, Dok, langsung dinebul gitu? Jadi kalau ini di nebul itu tadi ada, saya menyampaikan dulu filosofi kenapa kita perlu sampai nebulisasi ya. Iya. Nebulisasi adalah suatu metode yang kita sebut sebagai terapi inhalasi, ya. Terapi inhalasi itu upaya untuk membuat obat itu menyampai ke tempat sasaran di mana terjadinya masalah utama pada asma. Jadi terapi inhalasi itu bisa salah satu metodenya pakai obat inhaler yang seperti itu, atau yang kedua pakai nebulisasi, atau yang kedua nebul itu, nebulisasi sama inhaler. Nah, ini diberikan kenapa? Karena obat-obat ini tuh mengeluarkan obatnya dalam bentuk wujud partikel kecil. Sehingga kalau kita hirup, maka akan langsung muncul, akan masuk ke dalam saluran napas yang ujung-ujung itu. Oke. Yang tadi terjadi kelainan itu. Jadi filosofi pemberian obat-obat inhalasi ini adalah untuk agar bisa mencapai tepat sasaran dalam waktu singkat dan cepat. Ya, dalam waktu singkat dan cepat. Ya, ada kalanya sih karena kita mau melebarkan tadi, karena filosofinya penyakit asma terjadi karena penyempitan saluran napas tadi yang harus kita lebarkan dengan segera. Nah, kalau bronkitis itu penyempitannya di saluran napas atas. Di saluran napas yang atas, namanya bronkus yang agak-agak atas ya, bronkitis. Gejalanya paling hanya batuk-batuk aja. Oh, jadi berbeda nih antara bronkitis dengan asma beda? Berbeda. Oke. Tadi asma yang di bawah Lokasinya asma itu semua pipa sampai ke bawah sampai ke gitu ujung ya. ya. Kalau bronkitis hanya pipa atas aja. Biasanya dari sini dulu, dari faring dulu, faringitis dulu, laringitis, lalu di bronkitis. Tandanya biasanya batuk-batuk gong, batuknya agak banyak gitu. Agak lama dan berdahak banget, itu bronkitis. Kalau bronkitis ya kita berikan aja obat batuk atau obat yang buka jalan napas, tapi nggak perlu dinebul-nebul. Karena dia tidak sampai mengek di sini gitu.
Oke. Hanya kita berikan untuk obat batuknya saja. Dan kalau bronkitisnya ternyata kronik, ya kita harus nilai apakah ada infeksi apa tidak. Tentunya kita harus lihat parameter infeksi yang lain. Oke, berarti bronkitisnya tidak harus sampai di menebul ya, Dok ya? Nggak harus nih, bahkan cuma obat batuk aja cukup, nggak usah antibiotik bahkan. Oke. Nggak usah dinebul juga sebenarnya Siap. bronkitis itu. Oke, baik dokter. Tadi sudah dibahas juga ya mengenai obat-obatannya, Dok. Saya cukup menarik nih pembahasannya dan saya masih belum dapat. Saya mau tahu lebih lanjut lagi mengenai yang tadi obat semprot itu. Kenapa bisa sampai justru memperparah kalau misalnya terlalu sering digunakan tuh gimana, Dok? Ya, jadi gini, saya Mas Teguh ya. Jadi healthy people semuanya, obat asma itu ada dua. Ya. Obat yang sifatnya atau fungsinya untuk meredakan asma, satu. Yang kedua adalah obat untuk mengendalikan asma. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya satu reliever, satunya controller. Reliever, controller. Reliever itu meredakan semua gejala, meredakan. Jadi kalau dokter anak bilangnya pereda biasanya. Ya. Tapi kalau dokter paru dewasa biasanya bilangnya pelega. Oke. Nah, kalau yang pengendali ini atau controller ini, kalau dokter anak suka bilang namanya pengendali. Tapi kalau dokter paru dewasa namanya pengontrol. Jadi masalah istilah aja ya. Tapi saya bahasa Inggrisnya adalah reliever sama controller. Siap. Ya jangan diadu-aduin kayak mudik sama pulang kampung ya. Beda ya? Ya beda. Ini jadi reliever sama controller. Reliever dipakai pada saat serangan. Oke. Reliever dipakai pada saat serangan. Karena apa? Untuk meredakan seluruh gejala asma yang tadi berupa batuk, sesak, mengi, dadanya tertekan, nggak enak, yang meningkat progresif. Ya, itu diturunkan dengan cepat, diredakan. Oke. Makanya pereda namanya. Nah, kalau untuk maintenance atau memelihara itu namanya pengendali. Mencegah supaya tidak terjadi serangan lagi itu. Oke. Ya, yang mana yang pakai ini? Kalau pereda itu biasanya kita berikan yang tadi dinebulisasi, diinhalasi namanya. Secara umum namanya inhalasi. Iya. Tapi inhalasi itu ada bermacam-macam. Ada pakai nebulisasi, ada pakai inhaler. Oke. Nah, inhaler juga macam-macam ya. Nah, nebulisasi ini sebenarnya kalau pakai alat mungkin agak ribet. Tapi sejak pandemi kemarin, karena kita batasin pakai inhalasi yang di rumah sakit, yang joinan itu, kita sudah budayakan menggunakan inhaler. Oke. Inhaler itu dipakai, ada inhaler itu untuk pereda. Jadi nanti kalau anak kecil, anak di bawah 9 tahun, kita pakai spacer. Yang belum bisa gitu mau ya? manuver pakai spacer, kayak semprong gitu, kayak bong. Itu yang ada yang tekan atau gimana, Dok? Atau hisap aja? Ya, itu ada yang hisap aja, ada yang tekan. Kalau ditekan itu dari isinya cairan, aerosol. Oke. Namanya MDI, Matter Dose Inhaler. Harus dikocok dulu. Dia cairan base-nya. Dikocok, semprot jadi aerosol. Nanti bisa disemprot Nah, sama orang semprot, tuanya ya? Ya, orang tuanya. Tapi itu nggak semua anak bisa pakainya. Oke. Karena perlu manuver khusus. Bahkan orang dewasa juga nggak bener pakainya. Agak sulit ada. berarti. Nggak sulit, ya. Makanya kalau di anak-anak kita pakai spacer, pakai kayak bong. Kalau orang mau ngebong gini, Iya. ya mau madat pakai bong. Nah itu sama tempelan gitu. Nah ini spacer ini fungsinya untuk jadi obat itu kita semprotkan, terus dia melayang-layang di spacer itu. Jadi anak tinggal tarik napas biasa aja. Spacer ini ada bisa kalau kita dalam kondisi kalau kita di Jakarta kita belilah spacernya. Tapi kalau kita di daerah ujung yang susah cari spacer, kita bisa pakai seperti botol aqua, botol air mineral, atau botol gelas kertas itu juga bisa. Yang vakum ya istilahnya, kita masukin ke situ. Nah, tapi yang namanya zaman sekarang kan bisa banyak toko online ya. Saran saya untuk kesempurnaan tata laksana asma ini kita harus pakai yang spacer tadi. Khusus tadi. Nah, itu yang perlu disemprot terus ya ada manuvernya caranya. Nanti kita berikutnya aja, nggak cukup waktunya nanti. Waduh. Cara pakainya. Kemudian ada lagi nih. Tadi MDI, ada lagi DPI, dry powder inhaler. Nah, itu biasanya digunakan batu serbuk tinggal sedot tadi itu. Tinggal sedot itu. Nah, tapi kalau DPI ini ada juga yang nanti fungsinya selain reliever juga utamanya sebagai pengendali dia, pengontrol. Nah, tadi obat pereda itu ada yang dinebulisasi sama di inhaler tadi. Nah, kalau obat yang pengendali itu ada diberikan. Kita berikan kalau udah asmanya level 3, level 2 ke atas. Level 1, step 1 tuh masih yang tadi itu aja, asma pengendali pereda aja. Kalau ada gejala kalau ada gejala dikasih obatnya gitu. Kalau ada obat, kalau ada gejala dikasih namanya as needed bila perlu. Oke. Nah, kalau yang step 2 ke atas itu kita boleh berikan obat untuk namanya pengendali. Oke, obatnya apa nih? Obat pengendali ini berupa inhaler. Sayangnya nggak ada. Ya, saya nggak ada yang nebulisasi, nggak ada. Oke. Bisa sih, tapi gede banget, berapa banyak dan nggak mungkin setiap hari pakai nebulisasi. Oke. Makanya orang bikin namanya inhaler. Inhaler ada dua macam tadi, satu MDI, satu DPI. MDI itu isi cairan, kalau DPI dry powder isi serbuk. Oke. Nah, kalau MDI itu agak susah, memang harus pakai spacer tadi. Kalau DPI itu bisa tinggal sedot.
Oke. Tapi rata-rata yang bisa nyedot adalah anak 8 tahun ke atas. Nah, itu kalau misalnya di bawah 8 tahun gimana tuh? Pakai tadi MDI, pakai spacer. Oke, ada kondisi pemberian khususnya ya. Betul. Sesuai dengan ya, usia. Karena caranya begitu. Nah, ada juga obat yang selain dia single maintenance ya. Single maintenance artinya satu obat bisa buat reliever, bisa buat controller, ada obatnya. Nah, itu juga ada. Biasanya kita sudah berikan di atas 12 tahun itu. Karena itu obatnya dry powder. Nah, tapi itu sekarang udah mulai dibikin dia dalam bentuk MDI juga. Jadi sebenarnya nanti akan berkembang terus. Asma ini berkembang terus. Obatnya berkembang terus ya. Tiap tahun berubah. Kebijakannya berubah. Nggak hanya itu aja ya? Ya, nggak hanya itu aja. Makanya dokter anak juga ini sudah mulai update. Dokter anak udah mulai mengupdate panduannya. Untuk panduan-panduannya udah mulai update. Di 2022 kita sudah mulai mengupdate panduan kita juga. Siap, dokter. Nah, tapi kalau misalnya asma ini tidak ditangani dengan tepat nih, dok, dengan benar, itu apakah akan anaknya mengalami gangguan perkembangan atau gimana nih, dok? Ya, bisa banget nih. Bisa banget. Yang namanya asma itu kan kalau sampai serangan anak nggak masuk sekolah. Anak nggak bisa aktivitas seperti biasa, nggak bisa main, nggak bisa makan dengan baik, sehingga apa yang terjadi? Nutrisinya kurang, asupannya. Sering dirawat, kan kalau asma anak sesek pasti dipuasakan dong. Kalau sering bolak-balik masuk rumah sakit, dipuasakan, kemudian bolak-balik masuk rumah sakit, anaknya juga makannya nggak bagus, maka akan kurus lama-lama. Kurusnya dampaknya kemana? Dampaknya ini, dampaknya adalah ke perkembangan, awal singkat pertumbuhan dia. Lama-lama anak dari gizi kurang, weight faltering dulu, gizi kurang, jadi gizi buruk atau bisa malah jadi stunting nanti. Ke situ dampaknya. Ditambah lagi apa? Kalau misalnya berdampak berikutnya adalah ini kalau misalnya sampai jarang masuk sekolah karena dirawat, yang terjadi adalah anak ini akan terlambat sekolahnya, terlambat mendapatkan pengetahuan. Anaknya juga akan nggak bisa bermain dengan baik, nggak bisa aktivitas dengan baik. Ditambah lagi kalau orang tua suka parno pada suatu makanan tertentu, maka akan semua dipantangin obat-obat makanan tersebut. Sehingga terjadi anak ini nggak akan merasakan keceriaan menghadapi masa kanak-kanak dia. Itu akan bertentangan dengan jargon dokter anak IDAI, meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia. Itu akan sesuai dengan itu. Makanya kita harus kembalikan seperti sedia kala, kita kontrol biar anak ini bisa tumbuh kembang dengan baik, biar anak ini bisa makan baik, belajar baik, aktivitas baik, bermain dengan, karena kodratnya anak bermain, bermain dan belajar, kodratnya anak itu, dan nanti akan menjadi generasi yang akan baik di kemudian hari. Kalau enggak, dampak berikutnya adalah generasi kita nggak akan sepintar dengan generasi sekarang ini kalau kita biarkan terus. Berarti munduran. Kenali pencetusnya, cegah, jauhi, ya kendalikan ya, dok? Betul sekali. Kenali pencetusnya, jauhi, kendalikan. Untuk asma ini yang perlu dilakukan oleh orang tua. Nah, tadi kalau untuk mengetahui kondisinya atau pencetusnya bisa langsung berobat ke dokter atau dilihat dulu nih pencetusnya apa saja, nanti dokter akan memberikan apa saja yang perlu dilakukan oleh orang tua ya. Karena berbeda-beda nih kondisinya. Asma itu ada yang berat, ada yang ringan, tadi seperti dikatakan oleh dokter Dimas. Baik, Healthy People, karena keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin ada banyak lagi nih hal-hal yang bisa kita bahas. Tapi bagi Healthy People yang mungkin belum sempat atau belum memiliki kesempatan untuk bertanya dengan dokter Dimas, dapat langsung melakukan konsultasi dengan dokter Dimas. Beliau praktek di Rumah Sakit Harapan Bunda pada setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam ya. Dan bagi Healthy People juga yang tidak sempat untuk datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda dapat melakukan konsultasi online ya, dok ya? Bisa ya? Konsultasi online belum atau tersedia sih sekarang. Belum tersedia saya. Belum tersedia. Ya, hanya offline. Hanya offline saja. Ya. Berarti disarankan dapat langsung datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda ya. Dan untuk melakukan pendaftaran juga di Rumah Sakit Harapan Bunda secara online bisa melalui WhatsApp official kami di 0813 8045 3716 ya. Saya ulangi lagi 0813 8045 3716. Dan bagi Healthy People yang ketinggalan pembahasannya tadi, ini kita akan upload ulang di media sosial kami di YouTube RS Harapan Bunda RS Harapan Bunda Jakarta, dan juga akan kami informasi-informasi penting lainnya kami biasanya akan tampilkan juga di Instagram kami RS Harapan Bunda _JKT ya. Healthy People, jangan lupa di follow dan diikuti media sosial kami karena akan banyak sekali informasi menarik, promo-promo juga edukasi-edukasi kesehatan ya, yang dapat berguna untuk Healthy People sekalian. Sekian dari kami. Dukungan orang tua dan keluarga terdekat dalam penanganan anak dengan asma sangat diperlukan. Mulai dari asupan nutrisi, aktivitas anak, dan juga kebersihan lingkungan. Perhatikan pemicu terjadinya
asma pada anak sehingga dapat dihindari ya dengan baik dan kestabilan kesehatan anak dapat terjaga. Oke, sekian dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Keep healthy.